guys, back with me again Tia. Welcome to my YouTube channel Diary of TB. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Saya narutin biasa si Akang lagi karena memang energinya lagi nggak bener nih soal dia nih. Semenjak waktu gue melakukan ritual open aura, terus sempat dimandiin juga sama teman gue IB, terus sempat ganti kodam dan lain segala macam. Itu bertepatan dengan si Akang tuh energinya nggak balance gitu. Something happened with his life, which is sebenarnya sih kata teman gue Monik, apa yang terjadi sama si Akang itu sebenarnya nggak ada urusannya sama IB sih, tapi itu terjadi di waktu yang bersamaan dengan saat dimana sekarang ini energi gue lagi diacak-acak nih soal si IB mengenai kodam gue ini. Jujur gue juga sendiri lagi feel unbalanced, tapi ya gue berusaha untuk tetap narotin si Akang untuk ngeliat konsistensi hasil tarotannya aja sih. Okay, if you wanna know, check this video. Okay guys, anyway ya, jangan lupa share and comment and subscribe my channel ya. Okay, halo guys, jadi gini guys, gue as usual galau sama si Akang Tentara. Jadi gue narutin lagi, ini udah berapa kali gue narutin dia ya, ketiga kali kalau nggak salah dalam jangka waktu 1 minggu. Dalam 1 minggu tuh gue 3 kali narutin dia berturut-turut. Karena sampai saat ini Akang lagi hubungin gue udah jalan berapa hari ya, belum ada seminggu sih dia nggak hubungin gue, tapi dia baca WA gue, double tick biru, dia baca WA gue, cuman dia nggak balas. Ini ada 2 kemungkinan, either dia memang marah sama gue karena permintaan dia gue tolak halus sih, atau dia emang sibuk, karena emang sebelumnya juga kayak gitu. Dia kalau lagi sibuk dia paling hanya baca WA gue tapi nggak dibales atau nggak sama sekali dibaca. Even dilihat dari lessonnya dia beberapa kali emang online, tapi balik lagi, WA dari gue itu bukan prioritas. WA dari gue ataupun dari istrinya itu bukan prioritas. Kenapa? Dia lebih memprioritaskan WA dari kesatuan dia, karena dia tentara kan. Tentara ya berarti kerjaannya dia panggilan negara, panggilan tugas, panggilan dinas itu adalah nomor 1 buat dia. Sementara cewek, istri ataupun apapun itu, selingkuhan, cem-ceman atau apapun itu adalah panggilan kesekian buat dia gitu. Jadi gue masih belum tahu nih, dia belum merespon gue, walaupun dia sudah baca WA gue, tapi dia belum merespon gue. Gue nggak tahu dia marah atau enggak, dan gue harus siap dengan segala konsekuensi. Either itu gue bakal kehilangan dia, atau sebaliknya dia akan stay dan akan baik lagi gitu loh. Jadi memang selama belum ada respon dari dia, ya gue harus mempersiapkan diri sih, apapun resikonya gitu loh, apapun konsekuensinya, apapun yang akan terjadi itu gue harus terima gitu, dan gue harus siap. Makanya karena gue harus siap, ya gue harus mempersiapkan diri dong gitu kan. Cuman tetap aja masih ada pertanyaan di dalam diri gue nih, apakah dia akan balik, apakah dia akan balik atau enggak, apakah dia marah atau enggak sama gue. Itu pertanyaan itu tuh selalu menghantui gue selama belum ada respon dari dia. Makanya akhirnya gue coba cari atau melihat the biggest picture-nya itu dari tarot. Dan selain gue juga berdoa sih supaya dia kembali ke dalam hidup gue dan ya menjalin hubungan seperti semula gitu loh,
seperti seolah-olah tidak ada masalah gitu loh. Makanya berat sih. Tapi di sini gue narutin dia. Ini ada beberapa kartu yang keluar, kartu yang sama nih keluar di tarotan yang ini. Kenapa gue bilang kartu yang sama keluar di tarotan ini? Kartu yang sama yang mana nih yang keluar, dan di compare dengan tarotan yang mana nih. Jadi terakhir kali gue narotin dia, udah gue masukin ke vlog gue, itu gue narotin dia dan hasilnya ya bisa dilihat sendiri sih di YouTube channel gue. Tapi di beberapa kartu yang ada di tarotan kemarin itu yang sudah gue masukin ke YouTube channel gue, vlognya, itu ada beberapa kartu yang keluar lagi di tarotan yang ini. Makanya gue bingung nih. Contoh kartu religious factor ini keluar di kartu yang di tarotan yang kemarin. Keluar banget nih, yang gue ingat sih kartu religious factor ya. Terus kartu reconciliation kalau nggak salah keluar juga nih di readingan sebelumnya tentang si Akang. Kartu the world ini jelas banget sering keluar kartu the world dalam readingan gue dengan si Akang. Itu sih yang gue ngeh ya. Ini juga kartu gue pernah keluar nih, Six of Swords dalam readingan gue sebelumnya tentang si Akang yang sudah gue masukin ke vlog. Jadi ada beberapa kartu yang memang gue lihat ya itu udah muncul gitu di readingan sebelumnya dan muncul lagi di readingan yang ini. Padahal ini udah gue kocok loh, kartunya udah gue shuffle, udah gue bagi, udah gue spread, udah gue pisah, apalah namanya, udah gue divided. Tetap saat dan ini gue ngambil kartu-kartu ini sifatnya itu bukan ngambil secara acak ya. Jadi bukan berarti gue spread, bukan gue tebar terus gue ambil acak, itu enggak. Gue sifatnya ini kartu yang keluar, kartu yang gue ambil adalah kartu yang jumping saat gue kocok, which is kartu yang jumping saat gue kocok kan kemungkinan keluarnya untuk kartu yang sama dengan readingan sebelumnya kan kemungkinan sangat kecil gitu loh. Tapi ternyata ada beberapa kartu yang saat gue kocok dan dia jumping, dia keluar, itu ternyata kartu itu sama dengan readingan sebelumnya. Karena kalau dilihat dari logika, Tarot Rider tuh ada 78 kartu. Tarot Oracle card ini, Angels Oracle Romance card ini kayaknya kemungkinan ada 50 kartu ya. Gue nggak tahu persis sih, gue belum pernah hitung sih ada berapa kartu, tapi ini ada kurang lebih ada 50 persis kartu, which is saat di shuffle, saat di spread, saat dibagi 1, 2, 3 terus ditumpuk lagi secara acak, terus kita shuffle dan kita hanya ambil kartu yang memang saat di shuffle tuh kartu jatuh gitu, tuh kartu jumping. Dengan proses pengocokan atau shuffle kartu kayak gitu, itu sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan kartu yang sama dengan readingan kemarin keluar lagi di readingan yang ini. Itu sangat kecil kemungkinannya. Tapi what happen is beberapa kartu di sini yang keluar ya saat gue reading ini memang sudah muncul di readingan sebelumnya. Pertama kartu The World nih sering banget nih muncul nih saat gue naruh tentang si Akang. Gue juga bingung kenapa. Berarti kalau The World ini adalah sesuatu yang terproteksi. Diproteksi oleh siapa? Oleh alam semesta dan Tuhan. Oke, kita mulai readingannya ya. Gue udah mulai pusing nih kayak gini nih. Seperti biasa ini 5 spread, 3 spread, 1 spread untuk konfirmasi terakhir dari readingan Tarot Rider. Dan ini ada bottom of the deck, energy overall-nya. Untuk yang Tarot Oracle card ini gue ambil 5 kartu dan bottom of the deck sebagai energy overall-nya. Oke, kita bedah dulu kartu tarot yang ridernya ya. Oke, di sini saat gue shuffle ada 2 kartu jumping, ada kartu The Empress dan Strength. Empress adalah seorang wanita yang memang nurturing, perhatian,
pengertian, dan pokoknya intinya di Empress tuh keibuan banget deh, baik banget, perempuan yang mempunyai sisi keibuan, which is itu ada di gue. Dan si Akang juga tahu gue punya kualitas itu, gue punya kualitas di Empress tuh dia tahu. The strength adalah seperti kita bisa lihat di gambarnya, ada perempuan ngelus singa. Singa itu kan binatang buas ya, raja rimba, which is nggak semudah itu lo ngelus dia gitu. Yang ada lo ngelus dia, tangan lo dicaplok, antar buntung tangan lo, iya kan. Jadi nggak bisa dilus-lus sembarangan. Tapi di kartu The Strength ini, si singa ini kok kayaknya gampang banget dielusnya, kok kayaknya jinak banget dielus-elus sama nih perempuan, kok mau. Di sini represent perempuan ini adalah gue pastinya. Ya nggak mungkin dong si Akang kan laki, sementara kan di tarot ini gambarnya perempuan. Dan yang menjadi dan si singa ini adalah si Akang, perempuannya adalah gue. Mungkin kalau dikaitkan dengan kartu The Empress, Akang itu melihat gue sebagai sosok perempuan yang perhatian dan keibuan. Karena gue punya kualitas seperti itu sebagai perempuan, akhirnya si Akang yang tadinya liar, yang tadinya tidak bisa dikontrol, yang tadinya mungkin jajan sana sini sama perempuan-perempuan lain, akhirnya dia bisa gue kontrol. Akhirnya dia lurus sama gue. Dan disitulah strength-nya gue. Strength-nya itu dalam arti disitulah kekuatan gue. Gue bisa menaklukkan seorang TNI yang terkenal bangsat. Sih, tuh kartu pertamanya udah ya. Oke, masuk kartu kedua. Ada kartu Seven of Swords. Seven of Swords di sini ada kartu orang lagi bawa pedang. Dia tadinya mau bawa 7 pedang, lalu dia sneaking out from the camp. Dia coba untuk kabur dari suatu tempat sambil bawa 7 pedang, tapi ternyata tangannya nggak muat. Jadi yang kebawa cuma 5 pedang, yang 2 pedang sebelumnya itu ketinggalan di tempat ini gitu loh. Tapi walaupun seperti itu, walaupun ini orang berusaha untuk kabur sambil ngambil pedang ini, dia tetap ngeliat ke belakang, which is artinya kalau dia ngeliat ke belakang, dia tidak bisa move on dari masa lalu. Masa lalu dia di mana? Well, di sini yang jadi pertanyaan, masa lalu dia itu apakah pernikahan dia atau masa lalu dia dengan gue? Karena kalau kita bicara pernikahan dia, si Akang itu pernikahannya toksik. Dan di sini ada kartu Seven of Swords ini sifatnya memang toksik. Orang yang cheating, toksik, selingkuh. Siapa yang selingkuh di sini? Siapa yang cheating? Feeling gue sih kayaknya lebih ke istrinya ya. Karena apapun yang si Akang lakukan ke gue, oke, dia juga cheating ke gue adalah cem-cemannya dia, tapi dia melakukan itu karena istrinya juga selingkuh, makanya dia akhirnya melakukan itu gitu. Di sini tuh ada kartu yang cheating, tapi gue yakin Akang tuh nggak cheating dari gue, justru Akang cheating dengan gue, cheating dari bininya. Kenapa dia cheating dari bininya? Karena bininya sendiri gak cheating dari dia ke cowok lain gitu loh. Ini kartu jelas kartu cheating sih, kartu gak baik. Ada kartu High Priestess, seorang perempuan duduk di antara 2 pilar, yang satu pilar warna hitam, satu pilar warna putih. Perempuan ini diminta untuk bersikap arif dalam memilih keputusan antara iya atau tidak, antara hitam atau putih. Karena kalau dia tidak arif dalam memilih keputusan, maka is a dead end for her, is a game over for her gitu. Di sini ya sih, High Priestess sih gue lebih ngeliatnya adalah seorang perempuan yang arif, yang seharusnya bisa bersikap balance antara baik dan buruk. Jadi dia tidak memilih salah satu, tapi dia memilih antara baik dan buruk, dan dia bersikap in between gitu, di tengah-tengah. Jadi sikapnya dia tuh nggak dibilang buruk banget, nggak, atau dibilang cenderung baik juga enggak. Jadi dia bersikap adil di tengah-tengah antara baik dan buruk. Jadi dia ngambil istilahnya poros tengahnya gitu. Ini
ini kayaknya ya high priestess ini lebih ke gue sih, nggak mungkin ke istrinya dan nggak mungkin ke si Akang, atau bisa juga sini Akang sih, karena namanya di tarot itu kan genderless seperti gue bilang berkali-kali. Tidak semua yang muncul di gambar kelaminnya misalnya laki-laki ternyata dalam kehidupan nyata, pengaplikasian dalam kehidupan nyata itu juga harus laki-laki, enggak kayak gitu. Bisa juga gambar yang ada di tarot gambar laki, ternyata pengaplikasian dalam kehidupan nyata orang yang dituju adalah perempuan. Jadi memang genderless ya. Di sini bisa juga nih kalau kita bicara, kalau dari gue sih kayaknya nggak mungkin gue sih, karena gue tidak berada di dalam dua pilihan. Yang berada di dalam dua pilihan itu adalah si Akang. Pilihannya apa? Pilihannya adalah haruskah dia tetap stay dalam pernikahan yang toksik, karena di situ juga istrinya kan juga cheating, atau haruskah dia bercerai. Itu dia harus memilih antara bercerai atau tidak, karena kalau dia tidak bercerai, dia terjebak dalam suatu pernikahan yang toksik yang tidak ada ujungnya, dan yang namanya toksik pasti saling menyakitkan dong satu sama lain, ya kan? Itu satu pihak. Tapi di lain pihak, dia kalau memang dia sudah nggak tahan dengan pernikahan yang toksik itu, berarti kan dia harus memilih untuk bercerai dong. Tapi kalau dia memilih bercerai, dia juga tahu itu bukan suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena dia sudah menikah secara militer oleh istrinya, gitu. Jadi di sini Akang tuh dihadapkan pada dua pilihan, cerai atau enggak. Kayaknya sih lebih kayak gitu. Dan mungkin juga dia dihadapkan pada dua pilihan, perempuan mana yang harus dia pilih, istrinya atau gue. Tapi kalau dia pilih istrinya, dia tahu istrinya itu toksik, nggak mungkin dia pilih istrinya, pasti dia akan pilih gue. Kalaupun dia lebih memilih istrinya, itu lebih karena dia memandang anak-anaknya. Tapi kayaknya nggak mungkin dia lebih memilih istri. Feeling gue sih dia akan lebih memilih gue, karena dia tahu kualitas gue sebagai seorang perempuan. Dia tahu kualitas gue sebagai seorang perempuan itu gimana. Bego aja dia kalau lebih milih istrinya toksik daripada gue. Nah, lucunya di sini. Tadi kartu ketiga ya, ini kartu keempat. Kartu keempat di sini muncul kartu The Star. Kalau dilihat dari segi overallnya, secara umum The Star itu sifatnya good hope, alias sesuatu yang baik ya. Tapi, baik lagi, kalau bicara zodiak, The Star itu represent zodiak Aquarius, which is Aquarius bukan zodiak kayak Akang. Dan dalam birth chart-nya Akang tidak ada elemen Aquarius. Ini elemen siapa? Ini zodiak siapa? Ini zodiak Chandra, pilot Sriwijaya itu. Kenapa pilot? Ini yang gue bikin bingung ya. Yang gue tarotin si Akang, ngapa si Chandra yang masuk energinya ke dalam tarotan gue tentang Akang? Agak ajaib sih ini. Nggak ngerti lah gue. Mungkin Chandra juga ada niatan buat balik kali ke dalam hidup gue. Ada niatan untuk datengin gue dan minta maaf sama gue. Karena kalau gue yang datengin Chandra, talking about Chandra, pilot itu, kalau gue datengin Chandra tuh nggak mungkin. Kenapa? Dia udah pindah rumah dan gue nggak tahu alamat barunya dia tuh di mana yang sekarang. Jadi gimana gue bisa ke rumah dia dong? Otomatis satu-satunya cara, kalau memang pengen hubungannya terkoneksi lagi, ya artinya Chandra yang harus hubungin gue. Either dia nge-WA gue duluan, atau dia langsung datengin gue ke rumah. Karena gini, gue hubungin dia juga nggak bisa. WA gue sama messenger gue di blok sama Chandra. Kalau gue ganti nomor, tetap nggak akan bisa, gitu loh. Chandra pasti akan ngeblok nomor baru gue lagi. Jadi ganti nomor itu bukanlah solusi yang tepat. Karena pasti Chandra tahu nomor baru itu adalah nomor gue, pasti akan diblok lagi. Jadi ya udah. Memang satunya cara adalah si Chandra yang harus datengin gue. Itu satunya cara, Chandra yang harus datengin gue untuk work things out gitu, to make it clear everything. Lo maunya apa, gue maunya apa, gitu. Tapi lucunya ini gue lagi galau soal si Akang, gue narutin Akang, kenapa si Chandra yang muncul ya energinya? Aduh, pusing kepala Barbie. Oke. Kartu 5, kartu terakhir untuk yang 5 spread.
seperti biasa gue shuffling, jumping 2 kartu, ada kartu Six of Sword dan Page of Sword. Six of Sword, gambar seseorang yang dia mengayuh perahu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan orang ini, di dalam perahu ini ada seorang perempuan yang duduk termenung seperti, perempuannya seperti sedih karena termenung, nunduk di perempuan. Perempuannya sedang sedih, entah apa yang terjadi sama dia. Dan orang ini membawa perempuan ini di dalam perahunya dari satu tempat ke tempat yang lain yang lebih baik. Karena di sini pertanyaannya soal Kang Dani, kemungkinan ya dia mencoba untuk membawa gue dari tempat yang buruk menjadi ke tempat yang baik. Ini dari persepsi gue ya. Karena kalau Chandra yang ngebawa gue, nggak mungkin. Kenapa? Sampai detik ini Chandra Dharma itu kan belum kembali ke dalam hidup gue. Chandra Dharma Pilot Sriwijaya itu kan belum hubungin gue, dia masih gengsi. Jadi kayaknya nggak mungkin si Chandra yang ngebawa gue dari hubungan yang toksik menuju ke hubungan yang lebih baik. Bisa aja sih, bisa aja. Tapi pertanyaannya itu kapan terjadi? Karena si Chandra ini kan masih ngedimin gue, gitu kan, masih gangguin gue. Jadi kayak nggak mungkin ini Chandra, gitu. Lagi pula kalau dibilang ini Chandra, dia membawa gue dari hubungan dia membawa gue keluar dari hubungan yang toksik menuju ke hubungan yang lebih baik. Hubungan toksik di mana ya? Kalau ya, hubungan toksik yang dimaksud antara gue sama si Akang, gue sama si Akang nggak toksik kok hubungannya. Yang toksik itu adalah hubungan istrinya Akang sama si Akang, bukan gue dengan si Akang. Karena hubungan gue sama Akang baik-baik aja. Karena dari gue nya juga nggak macem-macem, dan dari Akangnya juga nggak macem-macem, gitu loh. Ya walaupun dia bandel, sebandel-bandelnya dia tuh masih ketakar lah sama gue, gitu. Jadi kayaknya kalau dibilang hubungan gue sama si Akang toksik tuh enggak. Karena kami berdua tidak toksik. Kami berdua sama-sama tidak toksik. Tidak toksik satu sama lain gitu. Jadi gue nggak toksik buat si Akang pun nggak toksik buat gue, si Akang pun juga tidak toksik buat gue. Nah, jadi kayaknya kalau dibilang ini Chandra nih nggak mungkin, karena kan masa iya Chandra dia nggak bawa gue dari hubungan yang toksik ke hubungan yang lebih baik. Hubungan toksik yang mana? Ini pasti si Akang nih, dialah yang bawa hubungan gue dari hubungan yang toksik, dia bawa gue keluar menuju ke hubungan yang lebih baik. Nah, kalau ditanya lagi, hubungan toksik yang mana yang membuat si Akang tuh membawa gue keluar dari hubungan toksik tersebut? Hubungan toksik mungkin antara gue sama Bayu. Mengingat Bayu Bambang Tampan kan ceweknya 7. Di belakang gue dia punya cewek lain, 7 orang atau 6 orang. Dan cewek-cewek itu dia porotin, dia tidurin, dan dia pelet. Jelas ya, dari poin 3 itu pelet, nidurin, dan morotin. Jelas itu 3 hal yang sifatnya toksik. Berarti Bayu itu kalau memang gue punya hubungan sama Bayu tuh jatuhnya sifatnya toksik. Kenapa? Karena toksiknya itu dari Bayu sendiri gitu loh. Dan memang sebelum sama si Akang kan gue dekatnya sama Bayu. Nah pas gue mulai galau soal Bayu, tiba-tiba si Akang muncul lagi ke dalam hidup gue. Makanya ya sudah, berarti memang Bayu yang toksik dan si Akang yang lebih baik, dan si Akang berusaha menarik gue keluar dari hubungan yang toksik gitu loh. Nah di sini kartu selanjutnya ini yang gue bilang kan ada 2 kartu yang jumping saat gue shuffle. Ini kartu yang satunya lagi ada kartu Page of Swords. Sword itu represent air sign. Zodiac under air sign itu ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Di sini Page of Swords represent Aquarius. Nah lucunya, tadi Chandra udah muncul ya energinya tuh ya. Yang kartu The Star ini kan energi Aquarius. Ini energinya Chandra, karena Kang Dani, ya Kang Tentara itu tidak punya elemen Aquarius dalam birth chartnya dia. Satu-satunya orang Aquarius yang gue kenal yang suka sama gue tapi hubungannya nggak jelas itu cuma si Chandra. Di sini juga ada kartu Page of Swords. Page of Swords ini juga represent Aquarius, zodiac Aquarius. So the Star Aquarius, Page of Swords Aquarius, definitely it's all about Chandra.
Chandra kayaknya dateng nemuin gue. Udah kapan. Oke, ini kartu 5 spreadnya udah ya. Kita masuk ke kartu 3 spread. 3 spread. Kartu pertama, saat gue shuffle, jumpingnya 3, jadi 3-3-nya gue ambil. Ini ada kartu The Hermit, ada kartu ada kartu 3 of Swords, dan ada kartu 2 of Wands. Ya, kita bahas satu-satu. The Hermit. Hermit ini adalah orang yang sifatnya pertapa. Yang namanya bertapa kan nggak mungkin berisik ya. Yang namanya bertapa pasti diam, khusyuk gitu kan. Inilah yang dilakukan si Akang saat ini sama gue. Dia tiba-tiba mendadak diem. Tanpa alasan yang jelas, dia mendadak diem. Dan dia hanya baca WA gue. Tanpa dia respon. Gue gak tahu nih kenapa dia. Di sini ada kartu 3 of Swords. Gue gak tahu di sini 3 of Swords ini untuk siapa. Apakah untuk gue? Kalau memang untuk gue bisa jadi. Ini akan terjadi sama gue. Karena 3 of Swords itu adalah kartu patah hati, represent patah hati. Siapa yang patah hati di sini? Kalau bicara gue, iya, gue pasti akan patah hati apabila Akang ninggalin gue gitu aja. Tapi kalau dibilang Akang patah hati sama gue, enggak. Karena gue nggak pernah ninggalin dia, gue nggak pernah selingkuh dari dia. Tapi kalau dilihat patah hati ini dari sisinya Akang, berarti si Akang ini patah hati sama istrinya sendiri. Dia kecewa sama istrinya sendiri. Dia kecewa dengan kelakuan istrinya, sehingga membuat dia decide untuk cerai. Sehingga membuat dia berada di dalam keputusan, cerai atau enggak ya gue sama istri gue. Kartu The High Priestess kan. Akang itu kalau bicara hubungan sama istrinya, dia udah sangat, hatinya tuh udah sangat tercabik-cabik lah sama kelakuan istrinya. Gimana gak tercabik-cabik, bininya selingkuh, bininya pakai dukun, bininya matre, si Akang dikasih duit bulanan hanya sedikit, sehingga gak cukup untuk beli dia makan aja, dia kurang gitu loh. Sehingga si Akang harus menahan lapar dan akhirnya turun 20 kilo. Banyak hal terjadi yang dilakukan bininya pada Akang yang buat Akang tuh kecewa. Jadi kalau di sini kekecewaannya lebih kepada si Akang, berarti memang ini Akang ke bininya. Ini yang Akang rasain ke bininya, bukan ke gue. Di sini ada kartu kan 2 of Wands. 2 of Wands ini ada gambar orang lagi pegang bola dunia, which is the world is in your hand. Artinya dunia ada di tangan lo. Apapun yang ingin lo lakukan, lo bisa. Dan dia tangannya satu orang lagi tangannya orang ini, satu lagi pegang dunia, satu lagi pegang tongkat. Supaya dia tidak flip atau tidak twisted. Karena efek dia memegang dunia di tangannya dia kan, kalau memegang dunia di tangannya kan artinya kita bisa melakukan apapun yang kita suka kan. Which is kalau kita bisa melakukan apapun yang kita suka, itu artinya kita kemungkinan bisa flip atau bisa sombong atau bisa menjadi mudarat lah gitu. Menjadi nggak baik gitu loh. Nah supaya kalau udah tidak baik, pasti orang itu akan jatuh ke dalam entah kenistaan, entah sesuatu yang buruk, entah pokoknya dia akan jatuh ke dalam sesuatu yang tidak baik lah. Nah untuk ngebalance, untuk bikin orang ini balance supaya dia tidak jatuh ke dalam kenistaan ataupun suatu hal yang buruk, meskipun dia sudah pegang bola dunia di tangannya, dia berusaha untuk megang tongkat ini dengan tangan yang satunya lagi. Supaya kenapa? Supaya dia nggak lost balance, supaya dia nggak kehilangan keseimbangan, supaya dia nggak jatuh karena efek dari dia megang bola dunia itu, nggak jatuh karena efek dia bisa mendapatkan apapun yang dia mau ya, karena kan dunia sudah di tangannya, artinya dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Oke, nah di sini lucu lagi nih. Aduh, oh my god, ini ada kartu 6 of Cups, 6 piala. Ini represent orang masa lalu. Kalau bicara masa lalu, Akang memang masa lalu gue kenal dia 3 tahun yang lalu, 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Tapi kalau bicara Chandra, waduh, Chandra juga orang masa lalu gue. Dan kalau bicara agingnya, timingnya,
lebih lama Chandra kenal gue. Chandra itu teman SMP gue, Akang itu teman kantor gue, satu kantor. SMP sama kantor lebih lama siapa? SMP kan lebih lama gue kenalan sama Chandra daripada sama si Akang. Di sini kan seperti gue bilang tadi, energi Chandra kenapa masuk sih? Gue heran. Di sini seperti gue bilang tadi, the star, page of sword, the star dan page of sword ini represent Aquarius ya, which is Aquarius itu bukan si Akang, Aquarius itu Chandra. Nah, kartu Six of Cups ini adalah kartu masa lalu, orang dari masa lalu, past person, balik lagi dalam hidup gue. Kalau dibilang Kang Dani yang datang ke dalam hidup gue lah, dia udah datang, walaupun dia past person, walaupun dia orang masa lalu gue, tapi dia udah datang tanpa proses yang ribet-ribet gitu. Dia udah datang dengan dirinya. Pasti ini lebih ke represent Chandra sih, karena kan Chandra ribet tuh untuk datengin gue aja, dia kudu perang batin untuk menurunkan gengsinya dia, which is perang batin untuk nurunin gengsi bukan hal mudah. It takes time and it takes a lot of time, butuh waktu yang panjang untuk mengalahkan gengsi sendiri. Nah di sini tuh Chandra yang datang, bukan Akang Dani, karena yang memang orang dari masa lalu gue yang benar-benar masa lalu banget, yang benar-benar udah lama banget terpisah, si Chandra. Ini ada kata the world, seperti gue bilang berkali-kali, the world itu represent seseorang perempuan yang diproteksi. Dia dikelilingi oleh lingkaran atau rangkaian daun-daun ini. Daun-daun ini membentuk suatu rangkaian, membentuk suatu lingkaran. Dan cewek ini berada di tengah-tengah lingkaran itu. Dan lingkaran ini bukan terbuat dari besi, ini lingkaran terbuat dari daun, ranting, dahan, which is itu bisa breakable, bisa dipatahkan. Dan lingkaran ini, karangan daun ini diikat sama tali merah. Jadi anytime ini perempuan mau keluar dari proteksi ini, ya bisa gitu loh. Karena lingkaran ini, rangkaian daun ini tidak sifatnya mengekang, karena tidak terbuat dari besi. Kalau terbuat dari besi kan artinya kan mengekang, karena susah kan untuk keluarnya, susah untuk di break, susah untuk dipecah kalau dari besi. Tapi kalau dari daun, ranting, dan pohon mah, serta daun, ranting, dahan pohon itu ya akan mudah untuk dibuka. Nah ini cewek ini siapa? Cewek ini pasti gue, nggak mungkin si Akang. Masa dia yang terproteksi, tapi ini gue. Nggak mungkin juga istrinya si Akang, ini pasti gue atau hubungan gue dengan Akang. Ini terproteksi oleh siapa? Oleh alam semesta. Karena kan lingkarannya ini terbuat dari daun, batang, dan ranting, bukan terbuat dari baja ataupun besi. Berarti karena ini terbuat dari daun ranting, sifatnya friendly, sifatnya tidak mengekang. Dan di sini kan juga lingkarannya ini, rangkaian daunnya ini kan warnanya hijau. Warna hijau tuh represent sesuatu hal yang damai, sesuatu hal yang baik. Berarti di sini either gue atau either hubungan gue dengan si Akang memang terproteksi dengan baik. Oleh siapa? Oleh universe dan Tuhan. Karena kalau udah diproteksi oleh universe dan Tuhan kan nggak mungkin sifatnya jelek, nggak mungkin sifatnya negatif, udah pasti sifatnya baik. Sementara kan di sini rangkaian daun ini juga bentukannya, rangkaian daun ini warnanya hijau. Hijau kan represent sesuatu hal yang damai, gitu. Sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang bagus, suatu hal yang positif. Jadi kenapa gue bilang ini terproteksi oleh alam dan Tuhan? Ya itu, karena ini dari warnanya aja udah ketahuan hijau kan ya, itu damai sifatnya, baik, positif. Oke, masuk kartu terakhir untuk tarot ridernya. Ada kartu Two of Swords. Seseorang perempuan lagi pegang 2 pedang dan matanya tertutup. Sebenarnya kalau perempuan niat ya, dia bisa aja loh pedangnya dilepas, terus dia buka ikatan matanya itu, penutup matanya dia akan buka itu, jadi dia tetap bisa lihat. Di sini jelas ya,
menggambarkan perempuan yang overthinking. Kenapa gue bilang overthinking? Karena perempuan ini tuh matanya ditutup, padahal sebenarnya dia bisa buka itu penutup mata, gitu kan. Tapi dia tetap memilih supaya matanya tetap tertutup. Jadi dia tidak berusaha untuk membuka ikatan atau penutup matanya ini. Nah ini yang overthinking siapa? Ada pasti gue overthinking mengenai hubungan gue sama Kang Dani. Ini kira-kira prospeknya gimana, jadi atau enggak, nikah atau enggak. Nah begitu juga Kang Dani juga galau di sini, overthinking di sini mengenai hubungannya dengan istrinya, karena dia tahu dia tahu istrinya itu toksik, karena istrinya selingkuh, istrinya pakai dukun. Karena dia tahu itu, makanya dia mencoba untuk juggling gitu, memilih haruskah gue bercerai atau haruskah gue tetap berada di dalam hubungan ini gitu. Karena seperti gue bilang tadi di awal, kalau bercerai yang jadi korban anak-anaknya. Tapi kalau dia tetap stay dalam hubungan pernikahan yang toksik itu, kasihan, mereka berdua saling menyakiti pastinya. Nah makanya kenapa si Akang overthinking dan banyak mikir, ya itu dia dihadapkan pada pilihan yang sulit, dan dia tuh harus milih secepatnya gitu. Karena kalau nggak milih ya susah gitu loh. Itu akan memperberat dirinya juga, karena semakin dia nggak cepat-cepat milih, akan semakin lama dia terjebak dalam suatu pernikahan yang toksik gitu loh. Makanya dia overthinking hadapinnya. Oke, bottom of the deck ada kartu Five of Pentacles. Five of Pentacles ini kelihatan adalah orang perempuan. Dia jalan seperti dua orang ini terusir atau diusir dari satu tempat. Perempuan ini jalan mengenakan baju compang-camping dan kakinya nyeker alias nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Dan perempuan ini berjalan di tengah salju yang dingin sekali. Kebayang, salju itu kan dingin. Sementara ini perempuan berjalan tanpa alas kaki. Betapa dinginnya kan salju itu nusuk ke dalam badan nih perempuan gitu, ke dalam kaki nih perempuan. Terus orang satu lagi adalah orang yang pincang. Kakinya terluka dan diperban, dan dia harus pakai tongkat untuk memapah tubuhnya dia supaya dia bisa jalan. Ini adalah kartu orang yang sedih karena telah kehilangan sesuatu. Sedih di sini tuh siapa ya? Bisa gue, bisa juga si Akang. Kalau memang ini kartu Five of Pentacles ini, kartu sedih ini sifatnya buat gue, berarti kenapa gue sedih? Karena gue diputusin Akang. Nah itu penyebabnya kenapa gue sedih. Kalau memang ini represent gue ya, tapi kalau ini represent si Akang, kenapa dia sedih? Kenapa dia kecewa? Ya karena dia awalnya mencintai istrinya, tapi karena istrinya toksik ya, main dukun, ngedukunin si Akang. Terus juga istrinya juga cheating alias selingkuh. Nah berarti si Akang tuh wajar akhirnya si Akang jadi patah hati karena kelakuan istrinya gitu. Oke, tarot readernya udah ya. Sekarang kita pindah ke tarot Romance Angel Oracle Card. Kenapa gue narotin dari Romance Angel? Karena ini tentang hubungan percintaan. Jadi mau tidak mau saya harus buka dan harus narik kartu dari Romance Angel. Namanya juga Romance Angel Oracle. Ada kata romance ya kan, jelas. Itu buat pertanyaan yang berhubungan dengan cinta. Oke, kita mulai ya. Ada kartu Pay Attention to a Red Flag. The signs are cautioning you. Nah, gue nggak tahu di sini red flag di sini maksudnya apa. Apakah red flag di sini adalah sifatnya si Akang itu ternyata nggak baik buat gue, atau bisa juga pay attention to red flag ini. Red flag ini maksudnya adalah kelakuan istrinya sendiri yang berdukun, yang main dukun, yang selingkuh. Nah, itu bisa jadi red flag buat dia. Tapi kalau red flag dalam hubungan gue sama dia, kayak sih nggak ada yang serius, dan memang nggak ada masalah yang serius gitu. Oke, kenapa Akang sama gue bisa bersatu? Karena ada kartu playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. See, gue memang sama Akang itu hubungannya sifatnya playful, penuh dengan kita serius berhubungan, tapi ada sedikit permainan-permainannya gitu loh, sehingga membuat hubungan ini tidak membosankan, sehingga membuat hubungan ini selalu bikin penasaran gitu loh.
Jadi api dalam hubungan ini, api dalam pernikahan itu nggak akan padam, karena selalu ada sesuatu yang sifatnya fun dan playful. Nih. Oke, di sini ada kartu passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Playful and passion, jelas. Dua hal ini yang membuat si Akang bertahan sama gue. Kenapa? Karena hubungan kita full of passion and playful. Passion di sini apa ya? Lo artikan sendiri dah, maksudnya apa ya? Gitu ya. Ini pasti berhubungan dengan ranjang ini kalau kita bicara passion. Oke, sekarang kita masuk kartu keempat untuk Romance Angel Oracle cardnya seperti biasa. Saat saya shuffle, kartu yang muncul dua kartunya jumping, so dua-duanya gue ambil. Di sini ada kartu religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Juga ada kartu true love. This is the romance of a lifetime. See, kenapa ada kartu religious factor? Padahal gue sama Akang seagama loh. Nah ini berarti kalau di sini bukan bicara agama. Di sini kenapa ada religious factor? Karena di sini adalah kuasa Tuhan. Kenapa gue sama si Akang bisa bersatu lagi setelah 2 tahun terpisah total, setelah 2 tahun lost contact total, karena dia ngeblok gue di WA dan ngeblok gue di FB, ngeblok gue juga di Instagram. Itu dari dianya. Dari gue kan ganti nomor dan ganti handphone juga. Nomor si Akang itu ada di handphone nama gue yang mati total, which is gak bisa gue tarik kan nomor si Akang. Nah, tapi tiba-tiba ada aja gitu jalan yang membuat gue sama Akang tuh bisa tersambung lagi. Dan itu tersambungnya lewat Instagram. Dia pakai Instagram baru, dia buat Instagram baru. Nah, kenapa kita bisa ketemu lagi setelah 2 tahun lost contact total? Itu pasti karena ada keinginan, ada skenario dari Tuhan. Dan dari alam semesta juga. Kenapa gue bilang ini skenario dari Tuhan? Karena kalau Tuhan tidak menghendaki, kalau ini bukan skenario Tuhan, ya gue gak akan bisa ketemu lagi sama si Akang setelah 2 tahun lost contact itu gitu. Dan sini ada kartu true love, bener kan? Akang tuh memang true love-nya gue, mau gimana juga emang dia true love-nya gue, bukan Chandra. Karena yang lihat di sini bukan Chandra. Karena Chandra, kalau kita bicara religious factor, sampai saat ini belum ada tuh campur tangan Tuhan dalam hubungan gue sama Chandra untuk ke arah yang lebih ini ya, ke arah yang lebih positif ya. Nggak ada, belum ada campur tangan Tuhan dalam hubungan gue sama Chandra. Terus ada release your ex. The time has come to clear your energy. Nah, gue nggak tahu nih, release my ex siapa? Bayu. Ya, gue kan sama Bayu. Emang udah gue release. Lucky, ya udah gue rilis juga. Bisa juga nih Chandra nih. X yang di sini maksud adalah Chandra, supaya gue sama si Akang hubungannya lebih lanjut, lebih lancar. Gue lupain si Chandra gitu. Nah di sini ada kartu reconciliation. Bottom of the deck energy overallnya ada kartu reconciliation. Someone from your past is returning to your life sih. Gue sama Akang kan memang reconcile, karena kan Akang memang orang masa lalu juga. Bukan hanya Chandra yang menjadi orang masa lalu gue, tapi juga Akang adalah orang masa lalu gue juga kan. Nah di sini ada kartu reconcile, artinya balikan. Well, memang kita balikan sekarang ini. Memang kita sekarang udah jadian. Kita kan dekat lagi setelah 2 tahun lost contact total. Gitu loh. Nah pas gue tadi ambil kartu reconciliation ini, di bawah ada kartu give your relationship a change. Work on your partnership sih. Gue gak boleh ninggalin si Akang apapun yang terjadi. Karena kenapa? Karena memang hubungan gue dengan si Akang ini memang terproteksi dengan baik gitu loh, terproteksi dengan baik oleh alam semesta dan Tuhan. Makanya gue tidak boleh meninggalkan Akang. Karena kan makanya di sini ada tulisan give your relationship a chance, berikan kesempatan kedua di dalam relasi, di dalam hubungan kamu. So jelas ya di sini maksudnya apa. Gue nggak boleh ninggalin si Akang, justru malah gue harus gue harus memberikan dia kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa dia memang benar serius sama gue gitu loh gengs. Guys, oke, tadi itu tarotan tentang si Akang Tara. Sebenarnya tarotan yang ini nih, ini ada beberapa kartu yang memang
sudah keluar di taruhan sebelumnya, which is taruhan sebelumnya itu udah gue bikin vlognya ya, dan udah gue subscribe, udah gue upload di YouTube channel gue. Mungkin nanti bisa dicek lagi untuk taruhan yang ini sama taruhan sebelumnya. Itu ada beberapa kartu yang memang keluar juga, kayak kartu Religious Factor, terus kartu The World itu sering banget loh keluar soal hubungan gue sama si Akang itu. Jadi which is like I think my relationship with Akang Tentara ini memang diproteksi oleh universe dan Tuhan gitu loh. Well, anyway, gue bikin opening sama closing YouTube ya, sambil tiduran ya, karena lots of things happen in my life. Gue tuh yang udah nggak ngerti lagi harus gimana. I feel I feel like I lost a lot of energy, itu aja sih. And the only thing yang bisa membuat gue lebih relax adalah ya tiduran gitu, tiduran and try to relax all my nerve ya. Gue harap sih gue bisa lebih sedikit balance sih setelah ini. Okay guys, thank you for watching my video. I think that's it for now. That's what I'm trying to say. Okay guys, see you in my next video. Dadah.